Begini, menarik sekali ya sebenarnya dari pertanyaan Timothy tadi terjawab kenapa Yesus mesti ke sini ya, ke dunia ini. Kita lihat ya, sebelum manusia diciptakan, ya, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah mempersiapkan untuk manusia. Ya. Bumi diciptakan, semua bahkan malaikat diciptakan dulu untuk melayani manusia di situ. Ya. Kemudian Tuhan berfirman, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, berkembang biaklah dan beranak cuculah, ya, kuasai bumi dan sebagainya. Nah itu kelihatan ya. Tetapi sayangnya manusia jatuh dalam dosa. Tetapi apa sampai di situ? Tidak. Di Yesaya mengatakan, ya, firman Tuhan yang keluar dari Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya apa? Keselamatan itu masih ada. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, dari Allah, masih bekerja sampai sekarang. Ya. Tiba saatnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya apa? Ya, dari awal jatuh dalam dosa, ya, di situ kita lihat kasih Allah, kasih Tuhan kita. Ya. Rencana keselamatan sudah dipersiapkan. Ya. Mesias yang dijanjikan turun ke bumi. Untuk penyelamatan, ya, yaitu rencana Tuhan, menyelesaikan rencana Tuhan, menyelesaikan rencana Yesus itu sendiri, ya, bahwa kita diciptakan, ya, sebagai makhluk yang sangat sempurna untuk kembali ke hakikat kita sebagai manusia. Nah itu makanya Tuhan turun, ya, menyelamatkan umat manusia. Itu bagian dari rencana Tuhan, rencana keselamatan. Karena sekali Tuhan ngomong, firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Nah, sebelum kembali terus bekerja pada diri kita, firman itu terus bekerja, ya. Pada akhirnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi seperti komentar si Madiah, waduh dari dulu itu terus Tuhan tidak mau diserupakan. Itu ajaran loh, bukan ajaran Kristen. Tuhan kita Tuhan yang kasih, ya, Tuhan yang rendah hati. Ya. Dia mau jadi apa? Yang jelas dia sudah menjadi manusia, ya, makhluk yang paling sempurna. Ya. Kalau Anda cuma mengatakan tidak mau diserupakan, ajaran tuh yang menyerupakan itu siapa? Yang menyamakan dirinya itu siapa? Ya. Jangan menuduh sembarangan lu Madia. Ngomong itu ya, coba Madia ya. Sebelum Anda komentar, bercermin pada diri sendiri dulu. Tanpa melewati seseorang, Anda tidak bisa sampai ke Tuhan Anda. Artinya apa? Anda mensederajatkan Tuhan Anda dengan seseorang. Camkan itu Madia sayang. Terima kasih Pak Bom. Lanjut, kita mengasihi Madia Pak Bom. Mungkin ya, pikirannya belum sampai ke situ. Biar izin teman-teman saya mau lihat. Ya. Salam mempesona. Ada ini ya. Sore Mas Maditya. Bukan sudah dikarungin ya? Bom, boleh saya ngomong Bom? Bom besarin apa saya Bom. Sabar. Boleh waktu saya Bom? Sabar ya. Bom lagi channelnya kurang mempesona nih, sinyalnya ini. Sabar. Saya bikin saya punya layar gambar itu. Nah, udah bagus kan? Mati tadi. Saya mau Ustadz Alwan
Ustadz Alwan masuklah ya. Kami semua menerima Anda dengan tangan terbuka. Pak Ustadz Alwan, silakan masuk. Pak. Ini Aditya nih. Aditya kasihan. Mojok. Ya, giliran saya lagi ya. Oke. Terima kasih waktunya. Selamat petang semuanya. Belum, giliran saya ngomong. Saya dulu. Ya, sebentar dulu, sebentar. Oh, iya. Ya. Siapa Pak Limbong dulu apa saya dulu Pak Bom? Saya dulu Pak. Pak Polres. Atau Pak Limbong ya, silakan. Pak Limbong silakan. Siapa Pak Limbong dulu, silakan Pak Limbong. Terima kasih, Mas ya, saya mau turun. Kebetulan mau berangkat nih, istri udah ayo katanya mau makan ayo, makan yuk. Iya, tadi menanggapi siapa tadi tentang Paulus kenapa dipilih. Jadi kita juga mengkaji kok kenapa ya. Nah, ya kita melihat dari fakta aja kalau Paulus itu sebenarnya dia bukan orang jahat kan, dia melakukan itu karena ketaatannya kepada hukum Taurat. Makanya dia tidak ada celah di dalam hukum Taurat. Dia orang setia. Ya itulah Yesus memilih orang yang setia, sehingga faktanya Paulus lah yang sangat getol, yang paling luar biasa memberitakan Injil. Matinya pun dia begitu mengenaskan karena memberitakan Injil ya. Jadi ya mari kita contohlah Paulus ini seper-100-nya aja kita contoh, jangan sempurna seperti dia. Itu Pak Madya ngobrol yang baik-baik ya. Nah, kalau sudah disuruh diam. Terus kalau udah dibilang dijelaskan, kalau nggak mengerti tanyakan lagi. Jangan memaksakan kehendak Bapak Madya ya, biar enak ini loh. Kita saudara sebangsa ini ya Pak Madya. Oke, pesan saya seperti itu. Terima kasih. Salam, saya mau live ya, nanti masuk lagi kalau udah pulang. Terima kasih Pak Bom. Silakan, makasih. Silakan Pak Polres, silakan. Salam. Langsung live ya Pak Limbong, langsung live. Terima kasih. Terima kasih Pak Bom. Saya dikit aja. Ya, saya mau tanggapin dulu Pak Lobo tadi. Jadi Pak Lobo gini ya, kebetulan saya ini dari kecil itu tinggal di lingkungan tetangga jadi putus-putus dari suaranya kecil Pak. saya itu. Ya, sekarang gimana? Ya Bisa, udah bagus, jelas. bagus. Coba ulang lagi Pak yang Bapak katakan tadi, ulang. Ya, jadi kebetulan saya tinggal kecilnya di lingkungan tetangga sebelah. Ya, jadi mayoritas mereka itu dari tetangga sebelah. Jadi dari kecil itu saya udah sering mendengar bahwa sama mereka ini sudah ditanamkan bahwa ajaran kita ini adalah ajaran yang Tuhannya manusia. Kitab kita ini adalah kitab-kitab palsu. Kitab yang sudah dirubah-rubah. Dan ini bukan baru sekarang kita dengar ya. Ini di tahun 70-an saya sudah dengar ini. Jadi kalau dari kecil kita sudah ditanamkan begitu, sampai besar pun ya, ini akan tertanam. Jadi susah merubah apa yang ada dalam benak mereka. Sebaik apapun penjelasan kita, sejelas apapun penjelasan kita bersama mereka, kalau sudah dari kecil ditanamkan sama mereka bahwa ajaran kita ini adalah ajaran yang tidak benar, itu sampai tua pun mereka itu tidak akan pernah berubah. Jadi itu sudah, kalau sekarang ini kita dengar ya, seperti pelajaran agama yang kita dengar baru-baru ini yang mengenai Injil itu begini, itu bukan heran lagi saya. Jadi dari tahun 70-an sudah sering saya dengarin. Jadi inilah yang membuat mereka ini, sejelas apapun kita berikan penjelasan, ayat 1000 ayat pun kita beri untuk memberikan penjelasan, ini mereka itu sudah tertutup. Dia tidak akan pernah mereka bisa mau menerima karena sudah ditanamkan
didoktrin dari kecil untuk menerima pendapat mereka itu. Jadi kalau contohnya dibilang tetangga kita sebelah jahat, kalau kita dari kecil sudah tanamkan tetangga kita jahat, sampai besar kita akan terpengaruh menganggap bahwa tetangga kita itu jahat. Nah, itulah mereka ini. Jadi kalau seperti Aditya ini pun udah tidak bisa menerima dengan apa penjelasan kita, saya juga nggak heran. Jadi kalau kita tanya si Aditya ini secara jujur sekarang, apakah dia ini dari kecil sudah ditanamkan seperti itu? Kalau dia jujur menjawab, saya yakin iya. Gitu. Nah, itu aja dari saya Pak Mumum. Terima kasih semuanya. Ya, luar biasa. Dahsyat. Oke. Silakan Aditya. Oke, terima kasih. Waktunya pembom. Waktu yang sangat mempesona sekali. Oke, selamat petang menjelang malam semuanya ya. Kalau untuk daerah Indonesia bagian tengah dan sudah masuk malam memang karena sudah maghrib. Oke, mungkin saya langsung saja ya. Kayaknya bom ini kayaknya mau tutup ini. Sebenarnya ada banyak tadi poin-poin yang ingin saya tanggapi, tapi mungkin yang paling mendasar aja ya. Tadi beberapa narasi dibangun tadi ya bahwasanya coba tanya ke umat Islam katanya ya. Kayaknya umat Islam ini dari kecilnya sudah ditanamkan bahwasanya Tuhan itu bukanlah manusia, kan seperti itu ya. Tuhan itu tidak menyerupai makhluknya. Justru yang memberi informasi bahwasanya Tuhan itu bukan makhluk itu atau bukan manusia itu dari kitab Anda sendiri, Bang, bukan dari kitab saya. Ya, kitab saya Anda kan sudah saya baca. Yang mana di situ bunyinya ya Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Itu kan bunyi Bible Anda itu bukan dari kitab saya. Ya, dari kitab penyanyian lama itu bahwasanya Tuhan itu bukan manusia. Jadi wajar dong kalau kita juga ikut-ikutan mengatakan bahwasanya Tuhan itu bukan manusia. Kalau masalah Injil katanya dipalsukan dan segala macam, begini, kami umat Islam itu meyakini bahwasanya Injil ya dengan Bible itu dua kitab yang berbeda. Makanya saya pribadi jika ditanya, apakah Bible itu palsu atau asli? Saya jawab asli. Apakah Injil itu asli? Asli. Ya, tetapi Bible dengan Injil itu dua kitab yang berbeda. Itu menurut keyakinan saya begitu. Sementara kitab-kitab terdahulu hancur bercerai-berai itu ya baik kitab Torah maupun kitab Injil ya, yang mana apa namanya ayat-ayatnya itu tidak sebagaimana mestinya, itu bukan kata saya tapi Al-Qur'an. Al-Qur'an yang menginformasikan bahwasanya menurut Al-An'am ayat 91 narasi begitu. Sebentar, tidak boleh bangun narasi seperti itu. Tolong tunjukkan bukti kah? Buktinya sejarah bahwa Alkitab sudah dirubah, tolong tunjukkan buktinya. Kalau sebentar, belum selesai saya ngomong. Tadi kan saya katakan tadi. Kalau kami katakan Al-Quran sudah cerai-berai, hancur lebur, palsu, boleh nggak? Saya belum selesai ngomong. Ke situ arahnya. Kalau kami katakan bahwa Al-Quran cerai-berai, palsu, boleh nggak? Nggak boleh kan? Saya kan belum selesai ngomong. Aditya, diskusi itu saya kan belum selesai ngomong. Langsung ke esensinya saja. Jangan menista lah ya. Ya makanya putus di tengah jalan. Nggak boleh. Sebelum kamu terlanjur, kita potong Aditya ya. Ini demi kebaikan kamu. Berarti ya, Aditya, komunikasi begini nggak nyambung. Bukan, sudah jelas Aditya. Anak kecil juga bisa mendengar maksudmu. Lanjut. Ya, nggak boleh ya. Gak nyambung berarti. Makanya kalau dipotong tengah jalan, jadi apa yang kita diskusikan maksud kamu mengatakan cerai-berai itu apa? Maksud kamu mengatakan cerai-berai itu apa? Makanya jadi pendengar yang baik dulu. Jadi pendengar yang baik dulu. Jadi pendengar yang baik dulu. Tidak ada kata Bible. Nggak boleh begitu Aditya. Nggak boleh begitu. Kamu nggak paham. Silakan lanjut. Saya belum selesai pembom. Ya boleh saya lanjut pembom. Biar tidak. Nah begitu dong. Kalau habis ini. Jangan tanpa dalil ya. Ya betul. Makanya jangan dipotong dulu ya. Yang mengatakan kitab Taurat Musa itu hancur bercerai-berai itu bukan kata saya, tetapi kata Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an Allah menghimpunkan QS berapa? Ayat Al-An'am ayat 91. Sebentar saya bukakan. Al-An'am itu QS berapa? Kamu ini ngoceh berapa aja. ya? 27. 27. Iya.
Iya, kita buka aja. Jadi kamu Ya, nggak usah Quran surat ini. Al-An'am 91. Saya ya itu. Dari Sudah. betul kata kawan kita tadi, dari kecil sudah ditanamkan menista ya, sampai gede, sampai tua, sampai gede itu menista terus. Begini, itu bukan penista, itu Ya, bahasa kata kitab suci. Al-Qur'anmu. Ya, berarti ya kitab sucimu menista gitu maksud kamu ya. Silakan. Bukan, semua umat beragama yang ada di Indonesia ini dilindungi oleh Al-An'am itu undang-undang. kayak berapa? Iya, Al-An'am itu dilindungi ya, tapi Itu. kamu jangan bangun narasi. Kita buka Kalau aja kamu dulu. bisa tunjukkan Kita buka bahwa dulu, di kita Al-Qur'anmu ada mengatakan ya itu hancur lebur cerai berai, tolong kamu Itu kan- tunjukkan ada kata cerai berai. Tolong Ayat kamu berapa tadi? tunjukkan. Itu Aditya, kata Kalau ayat- kamu Allah, bukan tunjukkan kata saya. Al-Quran kamu Iya, ada ayat mengatakan berapa? cerai berai. Santai. Kalau tidak ada Oke. kata cerai berai berarti kamu bohong. Ayat Itu berapa kata tadi Aditya? Allah, bukan kata saya. I- Kata Allah, Iya, bukan kata kata Allah. saya. Kata kalau ada kata Allahmu di Al-Quran ada Aditya. cerai berai, silakan berapa kamu tadi? tunjukkan. Bacakan. Sebentar, Pak. Berapa tadi? Pak Maroke. Sebentar, Pak Ayat Maroke. berapa? Al-An'am 91. Kalau Al-An'am tidak ada 91. kata cerai berai berarti kamu menista Aditya. Ya, Oh iya, Baca. silakan. silakan. Bentar, Kalau saya buka ada, dulu ya. kalau tidak ada. Ya. Kita buka. Pak Siler di share screen. Ya. La. Ya, Seru tanya lah dulu kita si berdiskusi Aditya di ini. sini. Semenjak kecil Bukan dia selo, sudah kamu itu kenal harus dikasih pelajaran. Kamu Loh, itu Bu, jago menista. Bukan saya yang menista, itu Jadi kata sampai Al-Quran. Iya, Udah, sekarang kamu udah, tunjukkan Pak Lugom. kalau ada di Bicara aja, Pak. Al-Qur'anmu mengatakan Injil cerai berai, kalau di Nih, Al-Qur'anmu ada mengatakan Injil cerai berai, kita akui. Buka. Kalau tidak ada berarti kamu Saya yang bacakan. benar. Saya bacakan, saya Sebentar bacakan. dulu, Bang dulu. Saya bacakan, saya bacakan. Ya, Taurat Bacakan. Musa itu, Taurat Musa tadi saya katakan. Mereka Silakan. tidak Nah. mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ini kok aneh, padahal sebenarnya kitab Injil Baca itu dulu, diturunkan enggak usah kepada- disimpulkan. Baca sampai selesai dulu. Kitab Nggak disimpulkan Injil dulu. katanya diturunkan ke Isa. Oke, saya baca. Itu- Katakanlah Tadi dalam saya kurung katakan itu Muhammad. Taurat tadi. Kamu diam dulu. Katakanlah dalam kurung Muhammad, siapa yang menurunkan kitab dalam kurung Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dengan dalam kesesatannya. Coba kamu Ya, itu jelaskan apa informasi. maksud ayatnya? Ya, Apa maksud ayat ayat itu ini? ya ayat itu kan bercerita tentang kisah kehancuran kitab Taurat Musa gitu. Kehancuran. Berarti Ya, itu ya. Anda mengaku bahwa Tuhannya sama. Ya. Berarti Tuhan Anda yang menciptakan ini, Taurat, tidak bisa Iya. menjaga itu kesucian firman Tuhan. Benar. Bohong Setuju, semua Pak. itu. Hanya narasi Iya. saja bilang bisa menjaga firman-Nya, tetapi di sini bilang cerai-berai. Berarti pembohong, pendusta Nah, itu. itu menceritakan Pendusta, keingkaran kamu sebentar. pendusta. Keingkaran Pendusta. Bani Israel. Anda mau bilang apa? Itu menceritakan Oh, kamu bagaimana begini, Aditya, Bani kamu ngomong Israel apa itu. terserah, kami ngomong juga berhak. Berarti Tuhanmu pendusta. Ya terserah, itu Ya. kata Allah, bukan kata saya. Gimana? Iya, berarti dusta. Iya, Di kitab lain berarti. Itu menurut Anda. kitab lain dikatakan bahwa Injil Taurat itu ada cahaya. Sekarang di sini bilang cerai-berai. Loh, Itu artinya apa? Iya, Tidak maksudnya konsekuen. sebentar Tidak- di situ Tidak Ya, konsekuen. dengar dulu, Tidak dengar dulu, konsekuen. itu kan dikatakan begini, ya. Kemudian sebentar saya baca, kamu jadikan kitab itu lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Itu jelas itu maksudnya. Kitab Sudah. sebentar dulu, jangan. Kalau Bentar. Tuhan yang benar, kita kalau dengar, Tuhan kita yang dengar benar, dulu. Kita dengar dulu. kalau Kita Tuhan dengar yang dulu. benar, Bentar. kalau Tuhan yang benar, ya sudah cerai-berai, jangan bilang ada cahaya lagi. Itu namanya dusta. Itu Ya, Kamu kepada salah. Bani Itu Israel. Jangan banyak Kepada Bani ngomong. Israel. Narasimu. Bentar, teman-teman. Sekarang saya Kamu tanya, salah sekarang saya tanya. tangkap. Sabar. Aditya, Narasimu Kita dusta. dengar dulu. kita Kita baca dengar dulu dulu, maksud kita dia apa. baca dulu tafsirnya Ya, nih. sekarang saya tanya, Kita bagaimana baca dulu kira-kira tafsirnya. Bani Sebentar. Israel kan begini sebentar. Bani Sebentar, Israel kita kan baca dulu sebagai tafsirnya.
Kamu ini kayak pentafsir benar aja. Orang-orang yang Saya menolak baca tadi. dakwah, orang-orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad mendapat kecaman seperti dijelaskan dalam ayat ini. Mereka, yakni kaum yang diajak itu, tidak mengagungkan Allah yang Maha Esa lagi, Maha Kuasa sebagaimana mestinya. Di antara buktinya adalah ketika manusia berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab, yakni Taurat, yang dibawa Musa sebagai cahaya yang sangat jelas dan petunjuk bagi manusia, yaitu kaum Bani Israel? Kamu, wahai Bani Israel, menjadikannya, yakni kitab itu, lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, agar kamu memperlihatkan sebagiannya sesuai dengan keinginanmu. Dan Nah, banyak yang lain yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu melalui kitab itu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Mereka tidak mungkin menjawab dengan jawaban yang benar. Maka katakanlah, wahai Muhammad, Allah lah yang menurunkannya. Tadi katanya tidak ada yang diturunkan. Sekarang Allah yang menurunkan. Kemudian setelah engkau menyampaikan kebenaran Al-Quran, kita baca yang di atas ini. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab? Di bawah disuruh menyatakan Allah lah yang menurunkannya. Maksudnya gimana ini ayatmu ini? Tafsirnya juga bikin bingung ini. Oh, kamu bingung ya sudah, itu masalah kamu kalau kamu bingung. Selesai Bentar, masalahnya. saya tanggapi Aditya dulu ya, teman-teman ya. Saya tanggapi dulu ya. Silakan. Kalau kita bicara tentang kitab Musa, ya, berarti ada 5 kitab di situ. Ya. Dan kitab Musa ini tidak jatuh dari langit. Tidak gedebuk dari langit. Tetapi oleh tuntunan Elohim, tuntunan kuasa Roh Kudus yang memimpin Musa untuk menuliskan 5 kitab Taurat itu. Nah, salah satunya yang saya pengen tanya Pak Aditya, kalau dikatakan Musa itu sama dengan Musa yang ada di Al-Quran, kenapa Musa yang ada di Perjanjian Lama Taurat itu tidak pernah, artinya batu melarikan bajunya? Nah, di sini sudah satu perbedaan antara cerita yang ada di Al-Quran dengan cerita yang ada di kitab Musa. Ya, yang ditulis oleh Musa. Itu jauh lebih dulu ada dibanding Al-Quran yang ada di abad ke-7, bahkan di abad ke-9 baru jadi Al-Quran. Sedangkan Alkitab itu sudah dikanonisasi jauh sebelum adanya Islam. Jadi kalau ada cerita Musa, Musa yang mana? Sedangkan Musa di Alkitab Perjanjian Lama tidak pernah bajunya dilarikan oleh batu. Ini baru satu ayat loh. Pak Lobo, belum ayat-ayat yang lain. Jadi tolong saya dibuktikan. Di Taurat di Al-Quran. Nah, yang kedua, di mana hukum Taurat di Al-Quran itu? Kalau ditanya, supaya ini matching. Itulah sama yang cerai-berai itu. Itulah yang cerai-berai itu nggak ada. Ya. Ada tapi sedikit. Oke. Di Al-Quran. Ya, buktikan secara otentik, buktikan. Mungkin kamu punya literasi, ya. Silakan. Atau apa? Silakan, buktikan. Ya, oke. Jadi begini. Sebentar, supaya jangan ribut, sebentar. Nah, begini, contohnya Aditya. Bah, siapa punya bukunya nih? Ini kitab saya Al-Quran loh. Ini kitab Taurat yang tercerai-berai loh. Ini benar ya. Ya, tercerai-berai ini mana? Tunjukkan. Kalau memang ini kitab Taurat tercerai-berai, ini kitab Taurat yang asli. Mana? Silakan tunjukkan. Silakan. Ayo. Sekarang begini aja, oke ya. Itu kan kata Al-Quran. Sebenarnya untuk jadi begini, Pak Bom. Jadi namanya kita kan sudah berdiskusi sama pihak Yudaisme ya, ini Bang Ishak ya. Di Bang Ishak itu kan dia itu ada kitab-kitabnya, kitab Taurat tadi ya, dalam original text di situ kan. Tetapi kalau kita ingin berbicara tadi apa namanya bagaimana Nabi Musa saat tidur pakaiannya bla bla dan segala macam,
Saya rasa itu diskusi yang tidak terlalu mendasar ya. Justru yang jadi pertanyaan di sini, sebentar dulu. Selesai, belum selesai. Kebenaran, Belum selesai. Jangan dipotong dulu. Kamu pendapat orang lain aja, kamu benarkan Aditya, pendapat orang Ya, lain kamu benarkan. Begini. Maksud saya tuh begini. Kamu jangan Tuhan yang disembah oleh Musa itu apakah sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen? Nah, itu pertanyaan yang mantap itu. sama. Jangan kamu tanyakan lagi lah, percuma sudah kita jawab pernah. Itu yang paling prinsip itu. Yang jelas, sama. yang penting mereka tidak pernah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja. Ya, sama. Apalagi menyembah Yesus. Kemari, kau panggil Ishak kemari, Ishak kuliti dia, panggil Ishak kemari. Saya cuma tanya 3 pertanyaan saja. Nanti saya kuliti dia, saya kulitnya dari sini. Panggil dia itu. Enak aja mau bahas Alkitab, dodol. Bilang dia dodol itu, belajar lagi dia itu. Pak Bom, kalau Yitzhak itu benar-benar dia orang Israel, tolong tunjukin KTP-nya. Dia dari suku apa? Dia punya KTP. Suku Benyamin, nanti saya suku panggil Yehuda. Aditya, nanti saya panggil Geva. Orang Israel Nah, asli. Tolong tunjukin. Jangan ngaku-ngaku orang Israel, tapi tidak benar-benar asli Israel. Saya juga bisa mengaku saya orang Israel asli. Gampang itu, beli pernik-perniknya itu mudah sekali. Tapi saya mau tahu benar. Jangan sampai KTP-nya itu Muslim. Begitu. Ya. Kalau mau jujur, bicara yang jujur. Kalau orang beriman harus jujur bicaranya. Kalau enggak berdosa. Di hadapan Tuhan berdosa. Kau panggil Ishak ya. Nanti Pak Bom kuliti dia masalah Alkitab. Kita bahas Alkitab aja. Saya nggak mau bahas dia punya Kita bahas kitab ini aja. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 kitab saja. Panggil Ishak di sini ya. Saya mau tanya sama dia. Begini aja. Saya aja yang fasilitasi. Ya, debat H2H dengan Bang Ishak. Kita pakai timer. Alkitab bukan kau punya hak, kau Muslim, kau tidak imani. Minta maaf. Nah, maksudnya saya jadi moderatornya. Nggak bisa. Ini kayak channel kami, channel pembelajaran tentang Kristen. Saya tantang tuh Yitzhak omong kosong, tukang panipu, menyesal. Suruh dia masuk ke sini. Ya? Pak Bom, dia supaya Pak Bom supaya Pak Aditya mau channelnya supaya berkembang, Pak Bom, maklumi aja. Betul itu, setuju itu. Enggak, kita nanti begini, kita juga panggil orang Israel asli untuk berdebat dia dengan bahasa Israel langsung, Yahudi langsung, ya. Itu mantap. Jadi itu. langsung, jadi Pak Bom hubungi aja orang Israel asli itu, suruh dia datang. Benarkah Yitzhak ini bisa berbahasa Ibrani? Ini. Ya jangan hanya dia hafal-hafal doang. Ini ada nih, Palidara ini kemana Palidara nih? Jadi begini, kembali ke tema dulu. Kenapa Pak Bambang? Sedikit Ishak itu, Ishak masuk. Palidara, tolong hubungi orang Israel asli itu supaya nanti kita berdebat dengan orangnya si Aditya yang namanya si siapa tuh Valen atau siapa terserah dia dah. Kita mau tes dia. Aditya, kau hubungi Ishak ya, nanti saya WA kamu ya. Kita undang di channel saya ya. Kau teruskan saja, oke, kita undang ya. Dia enggak mau kalau diskusi dia tuh maunya diskusi itu pakai timer H2H kalau dia maunya. Ya, pakai timer. Aditya. Itu dia. Di sini pakai timer Aditya. Di Al-Quran. Di sini pakai timer suruh masuk. Saya begini, saya kasih saran sedikit Aditya ya. Ya. Dalam diskusi Aditya lebih baik kita gunakan dalil. Yang pertama, kalau Anda pakai referensi teman ya atau pakai kenalan ya, ada yang bicara begini, oke, boleh ya. Tetapi Anda pelajari dulu pernyataannya dari literatur mana, kemudian Anda baru sampai ke sini tunjukkan ke kami. Nah, jangan hanya ngomong, oh saya dengar dari ini ngomong begini-begini, tapi tidak ada datanya. Nah, itu jadi suatu diskusi yang sangat tidak menarik Aditya ya. Benar. Supaya omongan kamu ini bisa kita pegang, omongan kamu bisa kami percaya, bisa dipercaya oleh audiens yang dengar di luar sana, kamu bawa data. Ini loh datanya. Ya. Jadi di situ akan diskusi sehat Aditya. Nggak boleh main klaim begitu. Kalau kita mengklaim begini Pak Aditya ya. Misalnya saya mengatakan, saya juga bisa mengatakan, oh kitab Aditya begini nih. Ada yang mengatakan begini-begini. Nah, itu kan nggak sehat. Aditya ya, nggak sehat begitu. Yang sehat itu kita tunjukkan data ya, kita bicara berdasarkan data, jadi enak gitu, tidak ada timbul fitnah
Nggak boleh Benar. kita gitu. Jadi Minta nanti saya ya, tunjukkan 10 hukum ya. Taurat di Begitu Al-Quran. Aditya ya. Ya nggak perlu lah itu, nggak mungkin dia bisa tunjukkan. Saya kira nggak mungkin bisa dia tunjukkan. Mana Tauratnya aja dia nggak ngerti. Taurat aja dibaca di Iya. kitab kita kok. Ya. Oke, Iya, lanjut betul. yang lain. Sama seperti ini Ya, Aditya. kita kasih waktu 10 Saya tahun tidak, untuk sebentar Pak menunjukkan itu. Mordecai, sebentar Pak Uresgam. Saya Timothy tidak Ya. mungkin. Oh Aditya, saya pernah baca buku Salman Rushdie mengenai kitab Anda. Kalau saya secara akademisi, saya tidak mungkin membuat itu dalil untuk melawan ya kitab suci Anda, karena saya tahu dia kan juga ditulis. Oh, saya pernah membaca kitab ini, buku Salman Rushdie. Saya juga tidak fair dong. Ya, jadi kita harus pakai data. Ya, datanya juga harus yang akademis. Ya, berdasarkan kitab suci baru valid. Ya, jangan seperti tadi malam di roomnya Edis. Ya, siapa namanya itu, si Panatua Selayar. Oh, di dalam kekristenan ada yang menikah umur 3 tahun. Siapa itu? Ribka atau siapa dibilang? Dari mana kamu tahu? Itu kitab-kitab, ada kitab-kitab apa namanya yang palsu-palsu itu. Loh, memang di dalam Alkitab ada. Ya, umur 3 tahun ada orang menikah. Oh, enggak ada. Terus kamu bawa dari mana? Ada itu catatan-catatan Siano. Nah, itu kan sampah. Nah, itu kan orang goblok namanya begitu. Nah, kalau ada tertulis di Alkitab, nah baru kan begitu. Ya, Aditya, teman-teman. Aditya, pernah nggak kamu tunjukkan hadis ini kepada si Yitzhak itu? Coba tampilkan Pak Bom Bom. Begini, kamu kasih sebentar hadis dulu. ini, Sahih Kita Muslim kembali ke tema tadi 5203 dulu. ini. Coba kamu kasih hadis ini kepada si Yitzhak. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'ib dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Coba. Ini kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin membunuh mereka. Membunuh orang Yahudi ini hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu atau pohon berkata, batu atau pohon ini bisa berkata, hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Kemari, bunuhlah dia. Kecuali pohon garkat, ia adalah pohon Yahudi. Coba kamu kasih hadis ini sama si Ishak itu. Oh, sudah saya kasih. Itu Coba begini. kamu Ya, kasih. iya. Ishak, Sebentar. kalau kamu menonton, Dengar dulu, bukan kamu Yitzhak, bertanya sebentar. tadi. Saya menjawab Saya dulu. mau sampaikan ke Yitzhak. Siapa tahu dia lagi nonton. Yitzhak, kamu baca ini hadis, ya. Bagaimana tanggapan kamu kalau kamu memang orang Yahudi? Ya, Boleh saya jawab? bahwa Muslim, orang Muslim itu. Oke. Tampilkan dulu Pak Bom Bom. Tampilkan dulu Pak Bom Bom. Tampilkan dulu Pak Bom Bom. Ini pesan dari Rasulullah SAW yang bersabda, kiamat tidak terjadi hingga kaum Yahudi, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin membunuh mereka. Hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu atau pohon berkata, hai Muslim, hai hamba Allah. Boleh saya jawab? Oke, begini. Udah, Ini jangan panjang orang dulu. Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia. Yahudi, Batu atau pohon. Oke, giliran saya lagi, Bom. Bom tidak adil ini. Bom tidak adil Bom ini. Giliran saya ngomong. Dia Dosa adalah orang Yahudi sebesar gunung. Dosa Iya, orang saya Yahudi ngomong. sebesar gunung akan dosa mereka akan dibawa ke Oh, orang Yahudi. siap. Ayo, Aditya bicara ya. Oke. Oke, Kamu hadis disuruh ini juga. memerangi. Oh, Kamu disuruh udah, memerangi orang Yahudi. nggak usah loh. terguncang. Begini, Bukan saya jawab lagi. terguncang. Kamu diperintahkan Rasulullah memerangi orang Yahudi. Kenapa kamu berteman? Sekarang malah berteman. Kita bingung. Dikarungin. Aditya dikarungin. Ngapa lah berdua jadi berteman? Oke, Kenapa dia jadi berteman? boleh. Giliran saya ngomong lagi. Kamu kalau Giliran. ngomong, Teman kamu bicara kalau diam. ngomong,
Bom adil, Bom. Udah, teman, diam. Teman Aditya. Kamu kalau bicara, teman-teman semua diam. Enggak. Sebentar, Kenapa sebentar, jadi sebentar, berteman? Karena pembenaran. Demi pembenaran jadi berteman. Sebentar. Begini. Pak Mordecai diam ya, biarkan Nadia bicara dulu. Diam. Oke, Oke, silakan. siap. Mantap. Jadi begini, di sini juga sudah kita hadapkan. Jadi begini, di situ kan orang-orang Yahudi, di situ kan tidak dikatakan Bani Israel, tidak ya, bukan Yudaisme. Jangan dipotong. Ya. Kalau kita berbicara Yahudi, dengan kita berbicara Yudaisme itu dua hal yang berbeda. Kamu Yahudi tampilkan dalilnya lah. Kamu tampilkan bukan dalilnya. agama. Yahudi tampilkan itu dalilnya. adalah Dalilnya di sebuah mana? bangsa. Menurut kamu Yahudi agama apa bukan? Ayo siapa tak jawab? Yahudi Beda Bang. lah. Iya, si Yitzhak itu kamu bilang orang Yahudi bukan? Dia itu Yudaisme. Oh, berarti dia bukan Yahudi. Dia Yudaisme. Berarti bukan Yahudi. Yudaisme dengan Yahudi itu berbeda. Berarti Yitzhak ini bukan Yahudi. Yahudi dengan Yudaisme itu berbeda. Kalau Yudaisme itu agama. Berarti Yitzhak ini Yahudi atau bukan? Saya belum selesai bertanya, belum selesai Iya, ngomong ini udah dipotong ini. Gaper ini ngomong, gaper ini. Yudaisme itu beda dengan Interupsi dulu. Sekarang saya tanya, Yitzhak ini menurut kamu Yahudi atau bukan? Dia itu Yudaisme. Berarti bukan Yahudi. Berarti bukan Yahudi. Dia itu Bani Israel, pengikut kitab Torah Musa, Bani Israel. Berarti bukan Yahudi. Yahudi itu bukan sebuah paham, bukan paham keagamaan. Berarti dia bukan Yahudi. Yahudi itu agama. Kalau iya, Yudaisme itu agama. Kalau Yahudi itu bukan agama, harus digarisbawahi itu. Berarti Yitzhak ini bukan Yahudi, Yahudi kan? Yahudi itu agama, Israel itu bangsanya, orang Israel agamanya Yahudi. Pak Emen, kita ikuti aja kebodohan dia, Pak, nggak apa-apa. Berarti kan jadi tolol kita. Iya, tolol kita sama dia. Ada Pak Emen. Gak apa-apa, Pak. Kita ikut tolol sejenak. Sebentar. Berarti Aditya. itu bukan Yahudi. Pacilar. Dengar begini. Iklan. yang jelas itu ya, Bethlehem ada di Arab Saudi. Bethlehem sudah di Arab Saudi, Pak Bombom. Palestina kemarin. Yesus lahir di Palestina katanya. Aduh. Oke lah, berarti si Yitzhak itu bukan Yahudi tapi Yudaisme. Ya itu aja. Ya, Yudaisme itu agama, itu bedanya. Iya, Dia itu pengikut. Berarti dia bukan Yahudi tapi Yudaisme, kan begitu. Kita ikuti aja apa kamu bilang. Begini, sama halnya begini ya. Orang Indonesia itu ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam, ada yang Hindu, Buddha. Anda tadi mengatakan tidak ada yang namanya agama Indonesia itu enggak ada tuh. Itu maksudnya. Sekarang balik ke tema. Yang Yudaisme itu bukan Yahudi, si Yitzhak bukan Yahudi, kan begitu. Iya, dia Yudaisme bersandarkan kepada kitab Torah Musa. Bukan Yahudi, kan begitu. Makanya makanya Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. One by one. Kita kasih Pak Lidara dulu ya, Pak Lidara yang jawab. Balik ke tema dulu. Tadi menarik itu, kan dalam Islam katanya tadi kan bahwasanya Islam itu sudah didoktrin katanya kan,
bahwasanya Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk ciptaannya, Tuhan itu bukan manusia, itu benar. Tetapi ya kami itu bukan, landasannya itu bukan Al-Quran sebenarnya, tetapi Bible itu sendiri yang mengatakan Tuhan itu bukan manusia, katanya gitu loh di Perjanjian Lama itu. Itu Ya, kan kita teman-teman mengatakan iya, yang bilang Tuhan itu Teman-teman. manusia siapa? Teman-teman di Yesus live itu chat, juga ada mengatakan Lah Yesus itu siapa? teman-teman di live Dia chat Tuhan yang yang menjelma setuju, sebagai manusia. yang setuju kalau Aditya ini bodoh, ketik 1 ya. Jadi harus bisa Aditya harus Aditya bedakan. Tuhan itu betul bukan manusia. Tuhan ya Tuhan. Tetapi Tuhan itu ya Yesus itu Tuhan yang mengambil seorang rupa manusia. Ya tetap Tuhan gitu loh. Bukan Tuhan itu manusia. Semuanya ketik 1 ya. Setuju Aditya bodoh. Aditya, saya jawab. Tapi kan Yesus itu manusia. Aditya. Yesus Oh, manusia. Bom, saya boleh bertanya, Bom? Saya jawab pertanyaan Aditya. Aditya, gini. Ya, silakan. Ahli kitab, silakan ahli kitab. Bentar, ya. Kita semua ahli kitab nih, ya. Kalau itu tadi yang kamu kutip itu nanti kamu baca Bilangan 23:19. Saya bacakan ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ya ini sudah merujuk kepada Allah ya. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal dan sila bla 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 bla. Jadi kalau manusia ya itu kamulah sekarang ini berdusta. Kamu tahu nggak? Ya kamu memang pendusta dan kamu bersifatnya manusia. Oh, jadi saya tidak Tuhan berdusta pernah kok. berdusta. Iya, jadi yang dimaksud di situ adalah bahwa Allah itu tidak memiliki sifat karakter seperti manusia, suka berdusta, berbohong, bla 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 bla. Itu maksud daripada itu. Kalau kau baca itu kan tentang Bileam memberkati Israel. Nanti kamu baca, makanya jangan kamu potong ayat 19. Ya, jadi kamu harus runut gimana sih Bileam ketika memberkati bangsa Israel. Ya baca ayatnya utuh satu perikop Adit. Ya. Itu aja Pak Bobot. Di komentar semua satu Aditya. Komentar semua sekarang satu, begini. Ya kan katanya Yesus itu 100% manusia katanya. Sering ketika kita bertanya, Yesus ini gimana? Oh, 100% manusia katanya. Ini gimana ini? Komentar satu semua. Pertanyaan itu Aditya, pertanyaan itu kan sudah sering kami jawab. Tapi kamu masih tanyakan lagi. Percuma kami jawab Aditya. Ya. Coba bikin foto. Bentar, Pak. Foto saya dulu, Pak. Bentar, Foto tinggal saya. Pak Abu Emen dulu. Pak Emen bicara dulu. Pak Emen silakan bicara sama Aditya. Ada yang mau disampaikan? Foto saya tampilkan Pak Bumbu. Ya, tunggu Pak Emen. Oke. Tunggu Pak Emen. Terima kasih Pak Bobom, teman-teman semua. Salam ya, shalom. Brother Emen, shalom. Salam Pak Timothy semua, teman-teman ini. Shalom Pak Abu Emen. Apologet hebat ini semua di ruangan sini ya. Sedang masuk di sini Pak Bobom. Oke, tadi saya sempat nonton gini Pak Bobom, ada katanya Alkitab itu Al-Quran yang dikatakan Alkitab dipalsukan ya Pak ya Bobom. Gimana tadi Pak? Kita dengar dulu lah Pak Emen ngomong sebentar. Iya, tadi yang sebelum pas saya masuk itu Pak Mordekai, itu apa penjelasannya mengenai Alkitab sudah ada dipalsukan atau gimana tadi? Saya nangkapnya seperti itu. Iya. Cerai-berai katanya. Cerai-berai. Ya, bercerai-berai. Kan yang Pak Bobo jelasin itu. Tapi bukan Bible, Bang. Diralat dulu, bukan Bible, Taurat Musa. Ya, bukan Bible. Bible kan Taurat beda, Bang. Betul. Saya cuma mau jelasin karena saya pernah bahas juga. Kebetulan saya ada bahannya itu. Jadi saya ingin jelasin ke topik itu. Boleh ya? Pak Bobo, ini saya lagi bagi ya. Apa namanya? Nah, tolong di-share. Nah, teman-teman, saya kan pernah ngambil data bahwa di Al-Quran itu ada 11 ayat yang mengatakan Alkitab, bukan Alkitab ya, Taurat dan Injil. Ya, beda. Alkitab, Bible dengan Taurat itu beda loh. Betul. Taurat dan Injil itu diindikasikan dipalsukan. Tetapi ingat, ada lebih dari 27 ayat di Al-Quran mengatakan bahwa justru Allah SWT menjaga Taurat dan Bible itu. Nah, yang satu-satunya ayat yang mengatakan bahwa Bible itu
Taurat itu dipalsukan. Ya, enggak ada Bible dalam Al-Quran, Bang. Ya, diralat dulu. Bible itu tidak ada dalam Al-Quran lah ya. Yang ada di Al-Quran tuh Taurat, Zabur, dan Injil. Injil dengan Bible beda, Bang. Diralat dulu. Ya, Beda. ini kayak coba kamu baca ya siapa namanya Aditya di Al-Baqarah 79 nomor 4 yang saya tampilkan ini. Itu kan dikatakan Alkitab. Tapi Alkitab yang dimaksud ini kalau kita baca tafsirnya ini Taurat sebenarnya yang dipalsukan oleh. Ya betul. Bukan Bible tapi Bang ya. Harus digarisbawahi bukan Bible, beda ya. Taurat dengar dulu Aditya, dengar dulu. Taurat yang dipalsukan oleh ini pendeta-pendeta Yahudi sama orang-orang Yahudi. Nah, ini satu-satunya ayat di Al-Qur'an yang mengatakan seperti ini. Kalau yang 10 ayat lainnya itu hanyalah tafsirannya yang diputar balikan. Ya, apa aja yang lain itu ada di sini nih. Ayat-ayatnya itu ada 11 semuanya. Tapi satu-satunya ini semua. Kemudian satu-satunya yang mengatakan bahwa Taurat itu dipalsukan secara fisik itu cuman Al-Baqarah 79 ini, Aditya. Dan itu pun itu dipalsukan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Arab Saudi. Jadi secara keseluruhan Taurat itu nggak berubah. Yang berubah itu yang Taurat yang ada di Arab Saudi itu yang beredar di kalau di tafsirnya itu dibilang dipasarkan di mana Taurat versi Arab Saudi dulu bisa ditunjukkan, Bang? Mana? Kamu baca tafsir. Mana? Nggak usah asumsi begitu. Nggak usah. Nggak menyehatkan. Di tafsirnya itu dikatakan. Katanya kamu tadi ada Taurat yang dipalsukan di Arab. Tunjukkan dong. Iya, bukan tafsir. Kalau tafsir mana itu? Tafsir versi CP, Bang ya? Enggak tafsir. Kamu buka. Itu juga yang ditulis oleh Waroka bin Nawfal itu kan Injil palsu itu kan? Iya, kamu buka di Waroka bin Nawfal itu bukan Kristen, dia itu Nasrani. Sebentar dulu. Aditya, Waroka bin Nawfal itu Nasrani, bukan Kristen. Itu bedanya. Diam dulu Aditya. Al-Quran itu tidak pernah menyebutkan Kristen satupun, tidak ada kata Kristen di Al-Quran. Kamu nih Aditya di channel kamu Aditya ya. Kita di sini kasih kebebasan untuk bicara, kamu gunakan dengan seenakmu. Tolong kamu dengar dulu. Iya, dengar dulu. Kamu kan minta kamu coba ini Aditya, coba kamu dibandingkan dia di channel kamu dan di sini. Ada nggak kamu kasih kami kesempatan bicara seperti kamu? Bahkan kasih kami kesempatan untuk menghina. Tidak ada loh Aditya. Nggak ada kayak gitu. Nah, kamu di sini masih dikasih kesempatan, tolong kamu hargai Aditya. Mute dulu biar kita selesai bicara dulu Aditya ya. Lanjut. Jadi saya mau jelasin Aditya, kalau kamu baca tafsir Ibnu Katsir, kamu bisa buka di web Quran Risalah, di situ ada tafsir Ibnu Katsir untuk Al-Baqarah 79 ini itu menjelaskan bahwa yang memalsukan ini adalah pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Arab. Kemudian mereka menjual di pasar-pasar Arab Saudi itu di di Madinah. Jadi ini kan diturunkan di Madinah ayat Al-Baqarah ini 79. Nah, itu di pasar-pasar di Madinah itu dijual. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa Allah mengatakan yang dipalsukan itu adalah Taurat yang ada di Madinah itu. Jadi itu yang dipalsukan. Nah, sekarang saya tanya ke kamu Aditya, bagaimana kalau yang di Arab itu dipalsukan sementara Taurat itu ada di seluruh dunia? Apakah Taurat yang ada di Israel itu ya, yang dipegang oleh orang-orang Yahudi itu, beragama Yahudi, apakah juga dipalsukan? Secara logika nggak ada. Karena yang dipalsukan itu hanya yang di Arab gitu. Betul. Setuju. Jadi sama. Masuk akal. Sama kayak sekarang, kalau kamu punya Alkitab, coba kamu rubah-rubah Alkitab kamu. Kamu rubah Alkitab yang kamu pegang. Ayat-ayatnya berubah Alkitab yang saya pegang. Al-Quran itu enggak bisa dirubah, Bang. Soalnya banyak hadisnya. Dengar dulu. Makanya Nabi Muhammad bilang beda dengan Bible, Bang.
Dengar Makanya dulu. Nabi Muhammad bilang otak kalian separuh gitu, Aditya. Makanya saya Ya, jelasin. apalagi otak apa namanya? Itu. Makanya saya jelasin, Dengar Aditya. dulu, Aditya. Aditya, saya jelasin, kamu kalau ada Alkitab di rumah, coba Kok kamu Anda rubah-rubah. Sebentar, kok Anda menjelaskan Al-Quran ke saya? Aneh. Anda Bukan itu Al-Quran, saya nggak ngomong Al-Quran. Makanya yang dijelasin. kalau Nabi Muhammad bilang otak kalian separuh, itu benar. Karena itu betul. Saya nggak ada ngomong Al-Quran, kamu bilang Al-Quran. Nah, saya bilang gini, kalau kamu sekarang begini. Gini, Aditya. Sebentar, saya mau tanya. Sebentar, dengar dulu. Kalau kamu punya Bible, sebentar, saya bilang dulu. Nah, saya mau kalau tanya, kamu punya Bible Tuhan atau bukan? Sebentar, itu nanti saya jawab. Kalau kamu tanya Injil firman Tuhan atau bukan, Al-Quran iya, Al-Quran iyalah. Ya, jadi udah, kita percaya aja sama dia. Kamu sekarang kan kamu lagi di mana ya? Lagi di Indonesia. Kamu pegang Bible. Kamu rubahlah dengan tanganmu sendiri. Apakah Bible yang ada di di Amerika, Australia, di Eropa itu berubah? Nah, itulah. Dan hanya ini ayat, sebentar saya bilang, di Al-Quran hanya tertulis, kamu bisa cek semua, itu hanya tertulis ayat ini yang mengatakan Taurat dan Injil itu dirubah. Cuma ayat satu-satunya ini. Yang lain, 10 ayat lainnya itu kamu baca, itu tafsirannya yang dirubah. Ya, ini saya ada listkan ini. Ya, ada 11. Jadi sekarang begini, Bang. Yang secara fisik cuma Al-Baqarah 2 itu 9. Ya, silakan. Sekarang kita maklum aja Pak Emen, karena mereka ini kan umat Pajero, panjang jenggot otak separuh. Tadi kan Al-Quran itu kan sudah menjelaskan ya bahwasanya Taurat Musa tadi kan Ciler. Sekarang muncul pertanyaan, apakah kitab Bible yang dipegang oleh orang Protestan dengan Katolik itu apakah jumlahnya sama? Jawab yang jujur coba. Ya itu pertanyaannya. Apakah kamu tanya siapa? Kamu tanya sama. Ya, kalau Anda bilang tidak sama, tunjukkan kami. Sama. Sekarang kalau Aditya mengatakan tidak sama, tolong tunjukkan. Coba Bom, sesing di Google Bom. Apakah kata kuncinya begini? Apakah jumlah Bible orang Protestan dengan Katolik itu jumlahnya sama? Dia nanya tapi kamu memang disuruh yang buktikan. Kamu yang buktikan. Itu teman-teman. Kamu yang buktikan. Pertanyaan dia tidak mutu, sama sekali tidak bermutu, ya, tidak esensi sama sekali. Begitu loh. Kalau mau bertanya yang esensial, yang benar-benar penting begitu. Kita kasih Pak Lidara mau bicara dulu. Pak Lidara bicara dulu. Oke. Ya, Aditya, kamu boleh selidiki, ya, yang menyelidiki Alkitab itu bukan kamu, ribuan orang dari ribuan tahun lalu sampai sekarang. Dan mereka tidak pernah menemukan perbedaan sedikit pun Alkitab. Bukan ribuan, jutaan. Holy Bible, ya jutaan lah. Oke. Kita ribuan aja, sama Aditya kita korting lah sedikit. Jadi begini, Alkitab itu di dunia ini sama, satu pun tidak ada yang berbeda. Alkitab Katolik sama dengan yang di Protestan. Memang ada Alkitab Katolik yang dimasukkan bukan Alkitabnya, tetapi mereka menambahkan dengan doa-doa. Jadi dijadikan satu dengan Alkitab. Apakah itu salah? Enggak. Itu namanya Deuterokanonika. Daripada bapak-bapak gereja. Bapak-bapak dibuat di tengah kalau nggak salah Pak Lidara, di tengah. Ya. Kenapa? Disisipkan ke tengah, Jadi bukan disisipkan tapi disatukan supaya jadi ketika nanti dibawa ke gereja tidak jadi dua buku. Makanya disatukan. Saya potong sebentar Pak Lidara. Tidak semua gereja begitu ya, tidak semua gereja Katolik begitu. Memang nggak semua Katolik, makanya saya katakan tadi ada beberapa. Kalau Aditya mau menyelidiki, nanti saya kasih ongkos, kamu ke namanya Lembaga Alkitab Indonesia.
Nah, kamu di situ ada museum Alkitab, bagaimana Alkitab itu dikanonisasi, bagaimana Alkitab itu yang sama, yang berbahasa Cina, berbahasa Arab, ya, berbahasa Rusia, berbahasa mana-mana, seluruh Indonesia, seluruh dunia, itu sama. Kamu datang aja, nggak usah saya ngomong, berbusah ngomong sama kamu. Nah, oke, saya tanya satu sama kamu, Aditya. Iya, tapi sebentar dulu, Aditya, saya tanggapi dulu. Tapi katanya Pausang, ini perkataan Pausang saya kutip ya, ada videonya begini. Kenapa? Di Eropa sana katanya konsep Trinitas itu sudah tidak berkembang lagi katanya Pausang. Ada videonya, saya habis nonton kemarin. Aduh, mutar-mutar. Ya, justru yang kamu percaya Pausang daripada konsep itu merubah Bible. Konsep itu tidak merubah Bible, Aditya. Aduh. Dia tidak merubah, dia menceritakan. Ya tadi Bang Lidara tadi juga sudah mengatakan itu Bible tadi kan ditambahi katanya kan jumlah dia yang Katolik. Pausang itu yang bukan ditambahkan, diselipkan. Maksudnya begini, Aditya. Misalnya kamu punya sebuah buku, ya. Kamu punya sebuah buku nih, buku sejarah misalnya, ya. Kelas 2. Nah, kemudian supaya kamu gampang belajar, kamu ada catatan-catatan nih. Kamu selipkan di situ supaya nanti kalau ditanya, oh ini maksudnya ini, doanya begini. Gitu loh, Aditya. Ya, tidak mengubah Injil itu sendiri, bukan. Ya, dan itu tidak semua gereja lah, tidak semua ya. Coba kita lihat ya. Orang-orang Katolik pergi ke gereja itu bawa Alkitab persis sama dengan kami. Persis sama. Ya. Iya, itu jadi diselipkan itu maksudnya sebentar dulu, diselipkan itu terus dibendel jadi satu kitab gitu maksudnya ya, dicetak terus dijilid gitu kan dengan selipan atau iya, mau selipannya mau itu diselipkan apapun, mau diselipkan catatan apapun itu tidak masalah. Bukan dijilid. Tuh, dia enggak paham susah. Kalau Al-Qur'an kamu beda-beda di itu berbagai macam ratusan Al-Qur'an tuh. Adit, Pausang yang kamu maksud tuh Nabi ke-26 itu ya? Berarti dia percaya sama Pausang. Berarti dia percaya sama Nabi ke-26. Begini, Bambam. Kayaknya kamu murtad nih, Adit. Saya mau turun dulu, Bambam ya. Soalnya saya ini ada aktivitas dulu sebentar ya. Jadi begini, aktivitas bahas Alkitab ya, Ditya ya. Nah, saya mau bikin thumbnail dulu. Saya bikin thumbnail dulu sebentar, mau ngedit. Oh, silakan. Ya. Aditya, saya mau tanya satu. Tolong baca QS 5 ayat 44 ya, Aditya ya. Saya belum jadi selesai begini, tadi. sebelum saya turun, Aditya, sebelum kamu turun, Aditya, saya cuma mau tanya satu. Tadi saya bicara sama saya di Pavel, itu Dani, kamu percaya Al-Quran itu kitab sempurna nggak? Iyalah. Iya. Hah? Ainu yakin. Yakin ya. Hakul yakin. Dani beda loh katanya. Dani tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kitab sempurna. Saya ada disempurnakan oleh siapa? Disempurnakan oleh siapa? Oleh Muhammad. Oke, saya jawab sebentar, pertanyaan pertanyaannya udah saya pertanyaannya. Nah, kalau sudah nonton silakan dijawab. Oke, saya jawab sebelum saya turun. Yang dimaksud dengan Al-Quran kitab sempurna itu ya, yang perlu digarisbawahi itu ya. Al-Quran itu bukan sempurna tentang biografi seseorang, tidak. Yang dimaksud dengan Al-Quran sempurna itu yaitu kitab kesempurnaan iman. Itu yang dimaksud. Biografi aja tidak sempurna, bagaimana isinya bisa sempurna? Aditya ini. Kitab kesempurnaan iman. Ketika Anda bertanya siapa yang Anda sembah, dari faktor sejarah sudah salah, berarti isi salah. Oh, siapa bilang? Batu bawa lari baju Musa. Batu bawa lari baju Musa. Sebentar. Museum Al-Quran terbesar itu ada di kota suci Madinah. Silakan ke sana. Silakan aja. Atau ke ini aja, Aditya. Ke Bethlehem aja. Bethlehem kan ada di Arab Saudi. Adit, kamu laporkan tuh si Dani Kemui itu. Menista itu. Nah, mungkin Pak Dani yang dimaksud Pak Dani itu kesempurnaan iman. Oke lah, terima kasih semuanya. Selamat malam dan salam saudara.
Salam Maranatha Bom. Sebentar. Titip salam buat Nabi ke-26. Kalau kamu nanti ketemu. Saya nggak punya nabi lagi kok. Ya, penjelasan Bang Emen itu cukup luar biasa ya kalau kita lihat ya. Memang betul faktanya begitu. Ya, waktu itu kan waktu zaman si Mr. M itu kan Injil sudah tersebar di mana-mana. Nah, ya kan? Apalagi sudah dikanonisasi. Mereka ngubah apa? Ya, ngubah yang sudah dijilid. Tidak akan berubah, yang sudah dikanonisasi itu tidak akan berubah. Nggak masuk akal. Sebelum jauh sebelum zamannya si Mr. M. Yang merubah itu warokah. Yang dia terjemahkan dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang pertanyaan saya, waktu itu kan sudah ada bahasa Ibrani, kok diterjemahkan lagi bahasa Ibrani? Nah, apa maksudnya? Itulah yang dirubah-rubah.